Oke, bertemu lagi dalam channel Arya TBDS, di mana pada video konten tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel bagian kedua. Nah, sebelum saya lanjut pada pokok bahasan yang ingin saya bahas, izinkanlah saya untuk mengaturkan salam bagi umat Hindu, Om Swastiastu. Oke, bagi kalian yang menonton video ini, tolong disimak video ini dengan baik. Nah, pada video bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan persamaan menggunakan operasi hitung. Kita langsung masuk saja. Nah, di sini pada pembahasan menyelesaikan persamaan menggunakan operasi hitung, kita akan mencari nilai dari variabel. Nah, misalkan variabelnya x. Nah, berapakah nilai dari x itu? Lalu misalkan variabelnya adalah y. Berapakah variabel dari y itu? Kita akan mencarinya dengan atau mungkin kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan operasi hitung. Di mana persamaan operasi hitung ini kita bagi menjadi dua, yaitu menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan. Yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian ataupun pembagian. Kita mulai dari menyelesaikan menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi kita misalkan di sini kita pahami konsepnya terlebih dahulu. Kita misalkan x ini adalah sebuah variabelnya, lalu a dan b ini adalah sebuah bilangannya. Maka untuk mencari variabel x, kita harus menjumlahkan atau mungkin kita jumlahkan bilangan yang memuat variabel dengan bilangan itu sendiri. Contohnya di sini x dikurangi a sama dengan b. Untuk menghilangkan bilangan a ini pada ruas kiri, kita bisa menjumlahkannya dengan bilangan yang sama dengan tanda yang berbeda. Jika dia adalah min a, kita eliminasi dengan bilangan positif a. Begitu pula pada ruas kanan kita juga jumlahkan dengan bilangan yang sama, yaitu ditambah a. Maka min a ditambah a adalah 0. Jika bilangnya 0 tidak usah kita tuliskan, maka x sama dengan b tambah a. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita perhatikan jika bentuk persamaannya adalah x plus a sama dengan b. Kita bisa menghilangkan a-nya ini, bilangan a ini dengan mengurangkannya dengan bilangan itu sendiri. Dan itu berlaku juga pada bilangan pada ruas yang lain, itu ruas kanan. Maka menjadi x plus a dikurangi a sama dengan b dikurangi a. Maka x menjadi b kurangi a. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu untuk menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian ataupun pembagian. Nah, masih sama juga, kita misalkan di sini, nah x ini adalah sebuah variabel, a dan b adalah sebuah bilangan, dan a di sini adalah selaku koefisien dari x. Maka kita bisa dengan mengkalikannya, yaitu kita kalikan dengan seperbagian a, 1 per a. 1 per a kita kalikan dengan ax. Dan pada ruas kanan kita juga kalikan dengan seper a, kalikan dengan b. Maka kita dapat bahwa kita coret, nah a nya kita coret karena ini artinya membagi. 1 dikali x adalah x. Nah, artinya koefisien dari x adalah 1. Jadi tidak usah kita tuliskan. Lalu seper a dikali b dapat adalah b per a. Jika ini sebuah bilangan dan bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Karena di sini masih menggunakan pemisalan, saya gunakan masih pemisalan b dan a. Lalu untuk pembagian, kita misalkan sama juga a dan b adalah sebuah bilangan, x merupakan variabel. Maka jika kita bagi dengan bilangan yang kita bagi dengan koefisien dari variabel itu sendiri. Nah, koefisien dari variabel itu adalah koefisien dari variabel x adalah a. Kita bagi dia dengan a pada ruas kiri, pada ruas kanan kita bagi juga dia dengan a.
maka dapat X sama dengan B per A. Maka dalam menyelesaikan masalah, kita dapat menggunakan penyembelahan ataupun pengurangan, ataupun juga perkalian dan pembagian, atau mungkin kombinasi antara kedua ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk dalam contoh soal. Oke, di sini saya siapkan 5 contoh soal. Jadi yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan X dikurangi 5 sama dengan 9 jika X adalah variabel pada bilangan cacah. Yang seperti kita ketahui, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 0, 1, dan seterusnya ke arah kanan. Dan berikutnya penyelesaiannya. Kita dapat menyelesaikannya dengan menjumlahkan, atau kita dapat menghilangkan bilangan 5 ini kita dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi X min 5 sama dengan 9. Untuk mencari nilai variabel dari X, kita harus menghilangkan 5 ini terlebih dahulu. Caranya adalah kita jumlahkan dengan 5. Begitu pula juga ruas kanan kita jumlahkan dengan 5. Di keterangannya adalah kedua ruas ditambahkan 5 agar ruas kiri tidak memuat nilai min 5. Nah, maka dapat X sama dengan 14. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 14. Nah, apakah benar X itu sama dengan 14? Kita buktikan. 14 dikurangi 5. Apakah benar 9? Ya, benar 9. Maka X sama dengan 14. Jadi ini terbukti. Ini kita gunakan dengan penyelesaian penjumlahan dalam persamaan linear satu variabel. Yang berikutnya contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 7 sama dengan min 8 jika X variabel pada bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat di sini kan apakah itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Jadi hasilnya masih belum kita ketahui. Jadi kita coba selesaikan. Dimana X ditambah 7 sama dengan min 8. Di sini kita kedua ruas kita kurangkan dengan 7 agar ruas kiri tidak memuat 7. Nah, agar mendapatkan nilai dari X, kita harus mengeliminasi bilangan yang bersamanya. Di sini bilangan yang bersamanya adalah 7. Kita eliminasi dia dengan bilangan yang sama, yaitu kita eliminasi dengan min 7. Lalu ruas kanan begitu pula kita kurangkan dengan 7. Maka menjadi X sama dengan min 8 dikurangi 7. Jadi min 8 diberikan 7 langkah lagi ke arah kiri menjadi min 15. Atau min 8 ditambah min 7. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 15. Nah, perlu digarisbawahi, jika yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, maka yang harus kalian perhatikan di sini adalah hasilnya harus berisi kurung kurawal. Nah, kita buktikan coba. Apakah benar X-nya sama dengan, nah di sini mohon maaf, di sini X-nya adalah min 15 bukan 15. Nah, kita cek coba. Min 15 ditambah 7. Hasilnya adalah min 8. Ya, betul. Hasilnya adalah min 8. Jadi X-nya adalah sama dengan min 15. Di sini saya salah ketik ya, harusnya di sini adalah min 15. Yang berikutnya, contoh soal nomor 3. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3 dalam kurung 3Y min 2 sama dengan 2 dalam kurung 4Y plus 6. Maka penyelesaiannya yang pertama kita terlebih dahulu gunakan sifat distributif pada masing-masing ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, dan dapat menjadi 9Y dikurangi 6. Lalu 8Y tambah 12. 2 kali 4, 8. 8Y. 2 kali 4Y adalah 8Y. 2 kali 6 adalah 12. Begitu pula dengan ruas kiri. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 8Y agar ruas kanan tidak memuat 8Y. Nah, di sini untuk mencari nilai Y, kita harus membuat koefisien dari Y itu adalah 1. Maka yang pertama kita harus mengurangkan kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 8Y agar ruas kanan tidak memuat 8Y. Maka 9Y kita kurangkan dengan 8Y juga,
lalu kurangi 6 sama dengan 8Y dikurangi 8Y tambah 12. Maka yang dapat 9Y dikurangi 8Y adalah Y. Nah, kita sudah dapatkan koefisiennya 1. Kurangi 6 sama dengan 8Y dikurangi 8Y adalah 0. Tidak usah kita tuliskan. Langsung kita tuliskan 12-nya. Lalu kedua ruas ditambahkan 6 agar ruas kiri tidak memuat min 6. Nah, untuk mencari nilai Y, kita tidak boleh kita harus menghilangkan bilangan min 6 ini. Caranya adalah dengan ditambahkan dengan bilangan itu sendiri. Ditambahkan dengan lawan dari bilangan itu sendiri. Jadi min 6 ditambah 6 sama dengan 12 ditambah 6. Maka min 6 ditambah 6 adalah 0. Y sama dengan 12 tambah 6 adalah 18. Maka Y sama dengan 18. Jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan 18. Bisa kalian buktikan. Coba kalian ganti Y dengan 18 apakah terbukti Y 18? Silakan kalian buktikan sendiri. Untuk berikutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 5x sama dengan 18. Nah, di sini kita gunakan dua cara. Yang pertama kita gunakan dengan perkalian persamaan linear satu variabel. Kita gunakan yang pertama adalah pembagian linear satu variabel. Jadi kita bagi dengan koefisien dari variabel itu sendiri. 5x sama dengan 18. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 5 hingga mendapatkan koefisien dari x adalah 1. Jadi 5x kita bagi dengan 5 sama dengan 18 kita bagi juga dengan 5. Maka x sama dengan 18/5. Jika kalian kerjakan sampai di sini, silakan. Jika ingin kalian sederhanakan lagi hingga menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi, maka kalian bisa menggunakan dengan pecahan campuran. Jadi x sama dengan 3/5. Nah, jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3/5. Itu untuk soal nomor 4. Lalu ini cara yang kedua untuk soal nomor 4. Kita gunakan dengan perkalian persamaan linear satu variabel. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 1/5 koefisiennya. Untuk mengubah koefisien dari x agar menjadi 1. Jadi untuk mengubah koefisien dari x ini menjadi 1, kita harus mengkalikannya dengan 1/5. Atau misalnya kalau x 6, kita bisa kalikan dengan 1/6. Kalau x adalah 7, kita gantikan dengan 1/7. Asalkan kedua ruas dikalikan sama. Kita perlukan sama. Jadi 1/5 kita kalikan dengan 5x sama dengan 1/5 kita kalikan dengan 18. Kita coret-coret, maka hasilnya adalah x, koefisien adalah 1. Lalu 5 tidak bisa membagi 18, maka kita kalikan dia dengan 1, maka 18/5. Maka x sama dengan, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, x sama dengan 3/5. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3/5. Seperti itu untuk soal nomor 4. Yang berikutnya contoh soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan 4 dalam kurung 2x plus 3 min 5x sama dengan 6x dikurangi 7. Nah, untuk penyelesaiannya seperti apa? Nah, perhatikan. Yang pertama, kalian gunakan terlebih dahulu sifat distributif untuk menyelesaikan kedua ruas tersebut. Nah, di sini yang menganut hukum distributif hanyalah ruas kiri saja. Kita selesaikan. 4 kali 2x adalah 8x, 4 kali 3 adalah 12. Lalu dikurangi 5x sama dengan 5x dikurangi 7. Lalu kita operasikan suku-sukuan sejenis. 8x dikurangi 5x mendapatkan 3x. Lalu plus 12 sama dengan 6x dikurangi 7. Nah, untuk mencari nilai x kita buat x itu mempunyai koefisiennya hanya 1 saja. Maka kedua ruas dikurangkan 6x agar ruas kanan tidak memuat 6x. Nah, di sini kita lihat bahwa ruas kanan memuat 6x, jadi kita harus hilangkan dia dulu agar kita bisa berfokus pada ruas kiri. Nah, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 6x, 3x dikurangi 6x ditambah 12 sama dengan 6x dikurangi 6x dikurangi 7.
3x dikurangi 6x adalah min 3x karena bilangan bulat negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah min. Tambah 12. Lalu 6x kurang 6x adalah 0, tidak usah kita tuliskan, kita turunkan 7-nya. Lalu kita perhatikan, kedua ruas untuk mencari nilai x, kita harus hilangkan bilangan bilangan pada ruas kiri. Kedua ruas kita kurangkan 12 agar ruas kiri tidak memuat 12. Nah, kita kurangkan dia dengan lawan dari bilangan lawan dari suku pada variabel. Kita kurangkan dia dengan salah satu suku dari ruas kiri. Nah, sukunya adalah 12. Kita kurangkan dengan 12, kita kurangkan dengan lawannya. Lalu sama dengan 7 dikurangkan juga dengan 12. Makanya dapat min 3x sama dengan min 7 dikurangi 12 adalah min 19. Nah, untuk mencari nilai x, kita harus mengubahnya menjadi, kita harus mengubah koefisiennya menjadi 1. Caranya, kedua ruas kita bagi dengan min 3. Agar koefisien dari x menjadi 1, kita bagi dengan jumlah koefisiennya sendiri. Jadi kita bagi dengan min 3, lalu ruas sekarang kita bagi juga dengan min 3. Makanya dapat x, karena min bagi min adalah plus. X sama dengan, kita ubah dia menjadi pecahan campuran, 6, di sini min dibagi min juga plus, 6 1/3. Jadi penyelesaiannya adalah 6 1/3. Jadi sampai di sini dulu video tentang pokok bagian kedua atau pokok bahasan yang kedua tentang pemahaman penyelesaian persamaan linear menggunakan operasi hitung. Apabila ada salah kata ataupun kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau mungkin hal yang hal yang belum dimengerti, bisa tanyakan pada kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video bagian berikutnya.